Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات ربي وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلاما تسليما كثيرا. معاشر المسلمين عباد الله, kembali kita baca Ushul Thalatha karya dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi Al-Siddiq rahimahullah ta'ala. Dan kita masih membaca penjelasan beliau tentang Arkanul Islam. Dan kita akan membaca rukun yang keempat yang berkaitan masalah qiyam, berpuasa. Setelah pada pertemuan yang telah lalu kita menyelesaikan tentang makna zakat. Dan hendaknya apa yang kita pelajari menjadi sebuah ilmu untuk kita amalkan, terutama berkaitan hal-hal yang mungkin dalam beberapa perkara kita menganggapnya masih menjadi sebuah perkara yang berat, terutama dengan terkuranginya harta yang ada pada diri kita, itu dengan mengeluarkan zakat. Ma'asyarul muslimin ibadah Allah, untuk masalah zakat ini, insya Allah penjelasannya sudah selesai, akan tetapi intinya adalah bagaimana seseorang meyakini bahwa ini merupakan rukun dan rukun Islam mengeluarkan harta yang sudah mencapai batas nisab dan telah mencapai haul. Selama 1 tahun harta itu mengendap di tangan kita. Atau berkaitan dengan masalah harta dari pertanian, maka dikeluarkan ketika masa panennya. Dan ada hitungan-hitungan seperti itu. Demikian pula dengan hewan ternak yang kita miliki. Adapun harta yang sifatnya kita kumpulkan, maka setelah selesai 1 tahun dan kemudian sudah sampai batas nisabnya, maka dikeluarkan. Dan semuanya untuk 8 asnaf yang sudah kita pelajari. Kesemuanya itu ma'asyarul muslimin ibadah Allah, jangan kemudian orang tomak dengan untuk mendapatkan harta zakat. Kan kadang-kala orang mau pengen, waduh, zakatnya ke kita, saya jalan. Jangan itu, paham tidak bahwa itu adalah residu. Residu. Memang seperti misalkan zakat fitrah, tuhratan lis-shaim, sebagai pembersih. Artinya, itu harta yang memang dikeluarkan dari bentuk hal-hal yang sifatnya untuk membersihkan. Berarti ada sikap para, Masya Allah, ucapan-ucapan para ulama itu. Jangan kalian tamak dengan kotoran begitu. Kan kita pengen bukan orang memposisikan diri, saya ini miskin, saya ini adalah orang yang berhak untuk dibantu. Pengen itu. Padahal tahu tidak, itu yang dari harta itu yang dikeluarkan itu. Itu sebagai pembersih, itu merupakan kotoran dari orang-orang agnia, orang-orang kaya. Tapi demikianlah ma'asyarul muslimin ibadah Allah. Kekayaan dan kemiskinan itu adanya di hati. Makanya kata Rasulullah SAW, innal ghina nafs. Sesungguhnya kaya itu kaya di hati. Mentalitas aspek. Berapa banyak orang-orang kaya, tapi mentalitasnya miskin.
Secara wujud dia kaya, punya ini, punya itu. Tapi mentalitasnya miskin. Apa mentalitas orang miskin itu? Kata orang Cirebon, wedi beli keduman. Paham tidak? Takut nggak kebagian, itu orang miskin. Mentalitasnya begitu. Kalau saya memberi sesuatu, ya nanti saya hilang, nggak punya, habis nanti. Itu mental miskin. Tapi mentalis orang kaya, walaupun dia sederhana, tapi memang jiwanya, ya, hatinya kaya, maka dia memberikan. Kenapa? Ada sebuah keyakinan, mindset yang ada pada dirinya, diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 700 kali lipat. Jadi mentalitas kaya. Maka masalah muslimin di Badul, kita melihat orang-orang yang aslinya secara zahir kaya karena mentalnya miskin, ngantri bersama orang-orang fuqara. Bansos masih mau nerima bansos. Kan aneh. Waduh, kalau perempuan gelangnya keroncongan apa sih, ngantri di kantor pos. Oke, saya juga kan berhak untuk ini. Ya subhanallah, mental ente tuh memang masih kere mentalnya, walaupun kaya. Tapi walaupun seorang itu sederhana, miskin, Masya Allah, Allah sebutkan. Tipikal orang-orang hamba-hamba yang bertakwa itu. Alladzina yunfikuna fis sarra wad-dhar, orang-orang yang bersedekah, berinfak dalam keadaan sardor. Dalam keadaan dia ketika masih yakni mapan ataupun dalam keadaan kekurangan, ya, sederhana, apa masih tetap dia beri. Itulah mentalitas seperti yang kita bangun, ma'asyiral muslimin pada Allah. Sehingga kalau kondisi itu terwujudkan, Masya Allah. Sudah lewat penjelasan kita masalahnya. Kita akan membaca arkan yang berikutnya, rukun yang berikutnya itu as-siyam, puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran dan kita semuanya paham tentang ayat, ya, dan sangat populer saya dibacakan khususnya menjelang Ramadan. Berapa puluh hari lagi ke Ramadan. Di situ ada ya 50 hari lagi. 53 lagi. 50, mudah-mudahan Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Gitu. Nah, Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Kata-kata la'alla kalau diterjemahkan oleh katakanlah kita manusia, artinya dalam arti secara sederhananya mudah-mudahan. Bagi Allah bukan mudah-mudahan, pasti. Kalau semua persyaratannya terpenuhi, la'allakum tattaqun, pasti kalian menjadi orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin ibadallah, karena ini berkaitan dengan masalah rukun di dalam Islam, rukun berpuasa, maka izinkan saya untuk membacakan hukum-hukumnya yang saya ambil dari Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah yang ditulis oleh muridnya Syekh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, walaupun beliau tidak menulis secara khusus Syekh Al-Albani ini tentang masalah fikih puasa, namun dikumpulkan pendapat-pendapat beliau oleh murid-muridnya. Kalau pada pertemuan yang lalu tentang masalah sholat saya membaca mulakhas atau katakanlah ringkasan dari sifat sholat Nabi, maka saya akan membaca tentang masalah siyam ini, pengertian-pengertiannya, tentang hukum-hukumnya. Saya ambilkan dari pendapat-pendapat beliau rahimahullah ta'ala yang dikumpulkan oleh murid-muridnya. Ini juga menjadi sebuah ilmu buat kita, pengetahuan buat kita, bahwa seorang hadis, ahli hadis, ya,
juga seorang fuqaha, seorang ahli fikih. Sehingga jangan dikira bahwa Syekh Albani kan ahli hadis. Ya, bukan kapasitasnya berbicara tentang masalah hukum, masalah fikih. Tidak demikian. Justru kalau kita lihat para ulama, para fuqaha, kebanyakan mereka adalah memang para ulama hadis. Imam Syafi'i memiliki kitab yang namanya Al-Um. Bukan beliau yang nulis, bukan. Itu ditulis oleh murid-muridnya. Ditulis oleh murid-muridnya, pendapat-pendapat beliau dikumpulkan. Dan kemudian ditartibkan sedemikian rupa sehingga menjadi seakan-akan itu adalah merupakan kitab fikih. Padahal isinya adalah kitab-kitab hadis. Isinya banyak hadis-hadis yang tertera di situ. Dan juga pendapat-pendapat beliau. Artinya dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian dari hadis-hadis yang ada yang beliau yakni meriwayatkannya, dan kemudian juga pendapat-pendapat beliau, fatwa-fatwa beliau yang ditulis oleh murid-muridnya. Demikianlah para ulama terdahulu seperti itu. Demikian halnya dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad adalah seorang ahli hadis, tapi bukan berarti tidak ada pendapat fikihnya. Banyak pendapat-pendapat fikih beliau. Dan sebaliknya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah sampai dijuluki sebagai al-faqih fi hadzal asr. Seorang yang faqih pada masa sekarang ini. Pendapat-pendapat beliau yang dikenal luas cakupannya dalam bidang fikih itu ternyata semuanya bersumber dari hadis-hadis yang beliau pahami dan beliau yakin. Sehingga kata para ulama, tidaklah Syekh bin Utsaimin rahimahullah berpendapat tentang satu pendapat atau katakanlah beliau berfatwa tentang satu masalah, semuanya merujuk pada hadis-hadis yang sahih. Demikianlah masyaallah muslimin ibadah Allah. Oleh karena itu, kita akan coba pelajari apa dari sisi makna tentang asyam ini. Sebab rukun yang ketiga adalah sebagaimana kita dapati dari hadis-hadis tentang rukun Islam adalah shaum Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Berarti shaum Ramadan harus kita pahami apa itu maknanya. Yang pertama dari kata-kata shaum dulu, asyam. Bahasa Indonesianya puasa. Dari bahasa Jawa poso. Makanya ada kalau penanggalan Jawa tulisnya poso. Aslinya ya asyam. Tapi kemudian bahasa Indonesia adalah puasa. Ada dulu orang-orang yang nggak mau menyebutkan, jangan bilang puasa. Puasa itu bukan bahasa Islam, itu bahasa kejawen. Jadi siam saja atau sahur. Ya nggak gitu-gitu amat. Ya, tergantung kita memahami dari masyarakat kita. Kalau tengah-tengah masyarakat kita orang nggak ngerti apa itu siam apa. Ngerti boten bu, puasa tuh. Iya kalau puasa atau kalau siam sih nggak tahu. Ya barangnya ikut-ikut juga, gitu kan. Hanya kan mungkin orang tua, ya. Nah, sehingga kita pun jangan terlalu alergi kalau ada bahasa yang lain, misalkan yang tujuannya memang seperti itu, yang sudah dianggap. Sehingga kita mengenal ada namanya bulan puasa. Ya kalau orang bilang bulan puasa, pastinya adalah sahur siam Ramadan, kan begitu. Identiknya seperti itu. Nah. Asyam secara bahasa adalah al-imsak. Yang namanya siam secara bahasa adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Atau al-kaf, berdiam. Sebagaimana Allah sebutkan tentang apa yang terjadi pada pada Siti Maryam. Tatkala beliau sudah melahirkan putranya Isa bin Maryam. Kemudian orang-orang berdatangan untuk bertanya kepadanya, maka kata Siti Maryam, inni nazartu lirrahmani shauma. Sesungguhnya aku telah bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala shauma, yakni dia menahan diri dari berbicara. Menahan diri dari berbicara. Jadi segala sesuatu yang dikatakan menahan diri, imsak, itu maknanya adalah saum.
Sebab kata-katanya lirrahmani sauma. Sauma. Apakah Siti Maryam saat itu sedang berpuasa? Tidak. Bahkan beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menepuk batang kurma yang kemudian berjatuhan kurma-kurma yang muda, yang matang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bukan berarti beliau sedang berpuasa, tapi mananya adalah menahan dari berbicara, menahan diri dari berbicara. Itu cara mana? Adapun secara syar'i, secara istilahnya adalah al-imsaku 'anil ta'am wasyarab wal wiqa biniyatin khalisatun lillah. Yaitu seseorang yang menahan diri dari apa? Dari at-ta'am, dari makan, dari minum, dari bercampur, dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Fi jami'in nahar, di siang hari. Ya, di siang hari. Sebab kalau sudah datang waktunya berbuka itu di sore hari, ketika matahari tenggelam, maka dia wajib untuk berbuka. Maka sempurnakanlah puasa kalian ilal lail, sampai malam. Sehingga ketika datang waktu untuk berbuka, ditandainya dengan cara apa? Yang mudahnya sudah adzan maghrib. Selesai. Sudah adzan maghrib. Sehingga adzan maghrib itu harus benar-benar diatur. Ini sudah maghrib, belum tahu-tahu sudah ngong. Ya kan? Kalau di sini kan sirine. Ya, alhamdulillah banyak dimudahkan. Kalau ternyata kita nggak ada jauh dari tempat adzan dan lain sebagainya, maka ketika matahari itu urufus syamnya sudah tenggelam, ya sudah itu waktunya untuk berbuka. Artinya sampai malam. Ternyata ma'asal muslimin ibadallah, kenapa saya sebutkan bahwa ini sampai malam, dari sejak tulu'il fajr, sedang terbitnya matahari. Kapan matahari terbit? Nanti mungkin di depan saya akan menjelaskan. Adalah ketika fajar syirik, yaitu ditandai dengan dikumandangkannya adzan. Adzan subuh, itulah waktu dimulainya kita berpuasa sampai tenggelamnya matahari di waktu adzan maghrib. Adapun fajar yang sifatnya kadzib, yaitu sesuatu yang semburat, tapi aslinya bukan fajar, maka di saat itu boleh makan dan minum. Bagaimana sudah menjadi istilah imsak? Imsak, hentikan segala hal yang membatalkan puasa Anda. Itu sudah terjadi pada masa para ulama dulu, khususnya di negeri Mesir. Makanya di antara para imam yang pernah menukilkan hal itu adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz dari mazhab Syafi'i. Beliau menyebutkan bahwa itu terjadi di negeri Mesir di mana beliau tinggal, dan itu adalah perkara yang baru yang diadakan, muhdatsatul umur. Jadi kalau ada teriakan imsak, bisa abaikan saja. Kami sudah ajar dari dulu itu. Itu perbuatan orang-orang yang tidak dibimbing dengan ilmu. Dan ini harus pahami. Jadi kalau sudah ada imsak, nggak usah takut kita. Nah, gimana? Ya tinggal diminum aja. Imsak. Ya silakan kalian imsak, saya minum dulu. Misalkan gitu ya. Tidak apa-apa. Itu tidak membatalkan puasa kita. Maka yang membatalkan apa kita berhenti dari makan dan minum adalah ketika terdengar adzan subuh. Dalilnya banyak. Di antaranya adalah idza sami'a ahadukum an-nida wal ina wala yadi fala yadau hatta yaqdi hajatum min. Apabila kalian mendengar panggilan adzan, kemudian piring itu masih ada di tangan-tangan kalian, maka jangan dihentikan sampai hajat kalian selesai. Ini menjadi dalil bahwasanya ketika terdengar adzan pun masih ada sisa makan atau minuman, maka jangan sampai sisa makan dan minuman itu kemudian dibiarkan. Kalau misalkan minumannya teh nanti justru akan basi. Kalau kopi apalagi eman-eman, bikinnya susah, apalagi pesennya dari barista. Waduh,
begitu kan? Jangan dibiarkan, diminum saja. Abaikan saja orang-orang yang menyatakan bahwa itu adalah imsak sebagai batas akhir dan makan dan minum, karena tidak punya dalil. Yang namanya agama itu dibangun di atas dalil dan keterangan, begitu. Sungguh pun begitu, kita jangan terlalu demonstratif. Ketika misalnya keluar rumah kita, oh jangan juga, ya biasa aja. Kalau kita sampaikan ilmu, diperlu sampaikan ilmu kepada umat ini dengan tenang, dengan pelan-pelan. Sampaikan hal ilmu, karena terkadang yang terjadi tengah-tengah umat itu adalah mereka hanya sekedar ikut-ikutan, Dan semoga Allah memudahkan buat kita semuanya untuk tersampainya ilmu dari syariat agama yang sempurna ini kepada kita kaum muslimin. Ini tentang puasa. Tentang fadilahnya jangan ditanya lagi. Kita semuanya sudah paham tentang keutamaan dari puasa itu sendiri. Sebagaimana hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Siapa nama Abu Hurairah? Tahunya Abu Hurairah saja. Siapa nama Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhar, itu nama aslinya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi, ini merupakan istilahnya jumhur berpendapat seperti itu, bahwa nama beliau Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoi. Dan mukassirina fil hadis, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau ahlus suffah, tinggal di masjid kemana-mana bersama Rasulullah SAW. Walaupun Islamnya setelah perang Khaybar. Perang Khaybar itu ya sebelum terjadinya Fathu Makkah, menunjukkan bukan termasuk yang sabiqunal awwalin beliau Abu Hurairah itu. Tapi kenapa paling banyak mendapatkan hadis dari ucapan orang-orang Ansar itu sibuk dengan pertaniannya, sedangkan orang-orang Muhajirin mereka sibuk dengan perdagangannya. Maka aku bersama Rasulullah SAW untuk mendapatkan pelajaran dari beliau, sehingga Rasulullah SAW banyak yakni mendapatkan hadis dari Abu Hurairah, banyak mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW, ribuan hadis, ya, ribuan hadis yang beliau hafal dari Rasulullah, dihafal karena belum ada catatan saat itu, tidak dicatat. Masya Allah. Kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, berarti ini hadis qudsi. Kullu amal ibnu Adam lahu. Setiap amalan anak Adam itu untuk dirinya. Illa siyam huwali wa anna azimi. Maka sesungguhnya puasa itu adalah untuk aku dan aku yang akan memberikan ijazahnya, yakni balasan. Menunjukkan ibadah puasa memiliki keistimewaan. Nah, sehingga pertanyaannya masih secara umum dulu ini, puasa apa? Ya puasa apa aja. Termasuk puasa sunnah. Dan keutamaan-keutamanya pun sama. Apakah puasa sunnah atau puasa Ramadan, dalam artinya secara umum dulu ini. Bahwa puasa adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, untuk aku, dan aku yang akan memberikan balasannya. Puasa sunnah termasuk dalamnya puasa sunnah. Termasuk yang mengikat di sana adalah doa yang dikabulkan. 3 kelompok manusia yang tidak akan ditolak doa. Ya. Tidak akan ditolak doa. Di antaranya adalah afsiyam hatta yaftur. Orang berpuasa sampai dia berbuka. Puasa apa? Ya puasa apa aja. Apakah puasa sunnah ataupun puasa wajib, sama. Jadi ya banyak berpuasa. Masya Allah. Shaimin. Ya.
Amalan-amalan itu adalah amalan-amalan yang diberikan kepada seseorang dengan dimudahkan. Jadi kadang-kadang gini, ma'asyiral muslimin kepada Allah. Allah berikan pintu-pintu kebaikan kepada orang itu beda-beda. Ada pintu kebaikan itu berupa puasa. Gampang puasa itu. Masya Allah orang ini. Untuk berpuasa, gampang. Nggak sahur juga, terus jalan. Iya. Puasa kayak orang nggak berpuasa. Sudah lagi puasa nih. Ada temennya. Futsal, ayo. Main futsal biasa aja. Kenapa? Biasa. Pintu kebaikan. Tapi kalau suruh sedekah, angel ya teman. Iya, ada gitu kan? Ya bantu. Ada. Tapi kalau suruh puasa, masya Allah puasa. Setiap Senin Kamis puasa, ayamul bid puasa. Pokoknya sudah masuk sudah. Bahkan puasa Daud, hari puasa, sehari tidak, sehari puasa. Itu biarkan, itu kebaikan. Bisa jadi itu merupakan pintu kebaikan yang Allah berikan kepada dia dari sisi itu. Namun dari sisi lain kadang-kala dia ada pintu kebaikannya, masya Allah, sedekah, urusan sedekah, ya saya ikutan ya, pokoknya sudah. Tapi kalau sudah sholat malam, angel dia. Ya, akhir malamnya, ya ujung-ujungnya baik gitu kan. Alhamdulillah masih dapat sholat subuh berjamaah. Ya kan? Itu. Jadi pintu-pintu seperti itu ada. Jangan kemudian kita kepo. Oh, begini. Jangan kepo. Sudah biarkan. Itu terjadi pada siapapun. Seperti ketika Imam Malik ditanya, Imam kenapa? Kata Imam Malik, pintu kebaikan itu pada manusia beda-beda. Ada yang dimudahkan. Ada yang juga jihad fisabilillah. Dulu zamannya Imam Malik. Mereka masuk jihad fisabilillah. Dan aku ridho, kata Imam Malik. Pintu kebaikan ada kepada dengan ilmu. Ya. Maka Imam Malik orang yang dikatakan imam Darul Hijrah. Imamnya negeri Madinah. Selamanya beliau di situ. Belajar kepada ulama Madinah dan beliau pun menjadi ulama di situ dan mengajar sampai wafatnya di Masjid Nabawi. Imam Malik rahimahullah ta'ala. Maka pintu ilmu pun berupa kebaikan ada pada manusia. Maka masing-masing kita bisa berupaya untuk melakukannya. Kalau bisa melakukannya secara keseluruhan, ahsan sudah. Itu lebih baik. Masya Allah, sedekahnya banyak, puasanya terus, sholat malam yang nggak pernah lewat, terus seperti itu banyak. Sebagaimana terjadi kepada As-Siddiq hadhil ummah, ya ini Abu Bakar. Rasulullah, siapa yang mengantarkan jenazah pada hari ini? Saya ya Rasul. Siapa yang berpuasa pada hari ini? Saya ya Rasul. Siapa yang telah menyantuni? Saya. Abu Bakar terus. Apakah ini celaan? Bukan, kebaikan. Makanya pantas kata Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq jika ditimbang imannya dengan iman seluruh manusia yang ada, masih berat imannya iman Abu Bakar As-Siddiq. Apakah kita ingin seperti itu? Tentunya mau. Dengan segala keterbatasan yang ada, memiliki semangat yang kuat untuk taqarrub ilallah. Ya. Sehingga sholat-sholat sunnah kita jangan kemudian kita abaikan. Ya. Puasa kita, bila kita ternyata Allah berikan kemudahan buat kita, teruskan. Nah, demikian juga amal-amal yang lain. Karena itulah yang akan kita dapatkan, ma'asyiral muslimin, ibadallah. Jangan lihat orang, ustadznya aja malas sholatnya. Jangan. Karena kita tidak ditanya tentang ustadz kita, tentang guru kita, tidak ditanya. Ya. Kenapa bulan? Ditanya. Kita ditanya tentang diri kita. Ya, jangan disibukkan dengan orang lain. Jangan disibukkan. Si bulan nggak sholat ustadz. Nggak usah ke sana. Kita aja sudah bersemangat kita. Yang karena kita akan dibangkitkan di yaumil akhir sendiri-sendiri. Nggak nempel ke orang. Ya. Tidak ganduli orang. Saya ikut ustadz. Mau sudah. Saat itu kita masing-masing. Nafsi-nafsi diriku. Jangankan ustadz. Jangankan ulama. Nabi. Para rasul.
Mereka mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Semuanya sibuk. Ya. Nah, di saat itu apa yang bisa kita lakukan? Dengan amal yang kita perbuat. Nah, kemudian kita akan bicara tentang masalah saum Ramadan. Kita lewat aja lah. Loncat. Mungkin Pak itu 2-3 pertemuan ini sampai Ramadan lah mudah-mudahan. Ya kan? Saum Ramadan, hukumnya. Yajib siyam Ramadan itu huwa ruknun min arkanid. Wajib, rukun yang apabila kita tidak melakukannya maka keislaman kita dalam keadaan dipertanyakan karena ini merupakan rukun. Dan ayat yang tadi sudah kita bacakan. Ayat Al-Quran sudah kita bacakan tadi yang surat Al-Baqarah, kita akan bacakan hadisnya. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu maqal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam itu ditegakkan atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Persaksikan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, wa iqamus shalah wa itaiz zakah. Menegakkan salat, membayar zakat, wal hajj. Hadis ini dari hadis dari Abdullah bin Umar mendahulukan haji dulu, wal hajj wa shaum Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya hadis inilah perkara yang An Talha bin Ubaidillah, dari Talha bin Ubaidillah. Hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Talha bin Ubaidillah, inna a'raban jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Arab, jadi orang Badui. Orang yang biasanya teman-temannya itu adalah kambing, onta, itu teman-temannya. Makanya kadang-kala kasar. Ya, kadang-kala kasar. Karena memang sehari-harinya temannya itu kambing, onta, begitu. Arab. Tapi mereka termasuk orang yang sangat jujur. Sangat jujur. Dan mereka dalam hal bahasa Arab itu luar biasa. Fushah dan asli begitu. Orang-orang Arab. Makanya Imam Syafi'i dulu ketika beliau yakni sebelum diberangkatkan oleh ibunya ke Imam Malik di Madinah, Imam Syafi'i yang waktu di Mekah belajar dulu ke pedalaman untuk belajar bahasa Arab. Makanya di antara ulama yang paling jempol urusan bahasa Arab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya karya tulis yang berupa semuanya syair. Imam Syafi'i. Makanya beliau luar biasa. Dan ketika Imam Ahmad rihlahkan ke Mekah bersama teman-temannya, Ibnu Ma'in, dan lain sebagainya. Imam Ahmad gak datang mendatangi para ulama yang ada di Mekah. Tapi beliau datang ke Badi, belajar ke seorang pemuda. Ya, belajar bahasa Arab. Imam Ahmad. Ternyata itulah Syafi'i. Rahimahumullah ta'ala. Para ulama kita. Datang orang Arab kepada Rasulullah SAW. Kemudian orang itu mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya minas salat. Wahai Rasulullah SAW, kabarkan kepada kami apa yang Allah wajibkan atasku dari salat. Kata Rasulullah, as-salatul khamsah ila an tatawwa'a syai'an. Salat yang 5 waktu, yakni salat fardu yang 5 waktu. Kecuali engkau ingin menambahi dengan salat-salat sunnah. Lihat. Kemudian orang itu mengatakan, akhbirni ma faradallahu alayya minas siyam. Kabarkan kepadaku apa yang Allah wajibkan untukku dari berpuasa. Kata Rasulullah, syahrul Ramadan. Puasalah engkau di bulan Ramadan. Ini menjadi dalil.
bahwa ini yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada illa anta tawa'asyan, kecuali kau mau nambah-nambah yang sunnah begitu. Jadi wajibnya apa? Ramadan. Kata orang tersebut, akhbirni bima faradallahu alayya minaz zakat. Kabari aku, beritahu aku apa yang Allah wajibkan untukku dari zakat. Kata Rasulullah, fa'akhbarahu Rasulullah SAW syara'iul Islam. Maka oleh Nabi dijelaskan tentang syariat Islam dalam perkara ini adalah masalah zakat. Apa setelah itu? Kata orang Badui ini. Omongannya. Walladzi akramaka, demi zat yang telah memuliakan engkau. La atatawwa'u syai'an. Aku tidak mau yang sunah-sunah. Ini orang-orang Badui. Ngomong itu. Saya nggak mau yang sunah-sunah. Wala anqusu mimma faradallahu ala syai'in. Aku pun tidak akan mengurangi apa yang telah Allah tetapkan, yang telah Allah wajibkan. Kemudian setelah itu apa? Orang itu pergi gitu aja. Ya, enggak kesubun, enggak apa. Apa yang Allah wajibkan doang ini? Demi Allah. Dalam riwayat lain dia bisa, demi zat yang telah memuliakan engkau. Aku enggak mau yang nama yang sunah-sunah, dan aku tidak akan mengurangi yang wajib-wajib. Enggak mau. Dalam beberapa riwayat dikatakan, ya Rasulullah, ini munafik. Dalam riwayat, ya Rasulullah, ini orang harus kenapa? Dia melecehkan kalau zaman sekarang. Wes, aja sunah-sunahan dah enggak lah. Saya pengen yang wajib-wajib saja. Mungkin orang akan marah. Kamu menghina sunnah, menghina. Ini dulu ada. Makanya hati-hati kalau kita melihat. Tergantung dilihat dari orang ini apa. Kalau yang namanya dari golongan jin, jaringan iblis, laknatullah, jaringan Islam liberal, yang memang mereka liberalis, memang sudah di otaknya sudah rusak tentang agama ini. Pengennya agama ini dibuat sekarapnya, dibebaskan sebebas-bebas menurut mereka. Ketika dikatakan, kita tidak tahu sunnah, baru kita katakan, kamu memang ingkar pada sunnah Nabi. Kamu memang benci kepada sunnah Nabi. Kamu memang anti kepada sunnah Nabi. Seperti itu. Wajib kita katakan seperti itu kepada orang. Kenapa? Memang di kepalanya bisyai. Di otaknya sudah ada sesuatu. Sudah dicelup. Lah orang Arab ini orang yang jernih, bersih. Begitu. Maka ketika orang ini mengatakan, saya tidak akan mengurangi yang wajib-wajib, dan saya pun gak mau menambahi dengan yang sunnah-sunnah. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, aflaha in sodak. Dia, orang ini akan selamat jika memang dia jujur, dia benar. Istiqomah begitu. Ya. Au dalam riwayat lain, dakhalal jannah in sodak. Dia akan masuk surga jika dia memang jujur. Tapi omongan ini, ma'asyarul muslimin, orang Badui ini jangan ditiru oleh kita. Jadi gimana Ustaz, kalau saya nggak mau sunah-sunah saja? Lain. Mau kita dijadikan kayak orang pedalaman? Orang sana di ujung gunung, di Papua, atau di pedalaman Kalimantan, di pedalaman Sumatera. Tidak ngerti apa, yang penting bisa jalankan. Itu pahami seperti itu. Jangan kita yang belajar tentang tauhid, belajar tentang sunnah, yang kita mendorong kita untuk berbuat itu bukan yang ini nih, bukan hadis ini. Tapi bagaimana hadis-hadis yang lain di mana Rasulullah SAW menghasut untuk beramal dengan amal-amal yang kita berharap amalan tersebut akan memberikan maslahah untuk kehidupan kelak kita di yaumil akhir. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan. Ketika Rasulullah SAW bertanya melewati sebuah kuburan. Kuburan siapa ini? Kuburan Fulan bin Fulan ya Rasulullah SAW. Demi Allah, 2 rakaat sholat sunnah. Lebih dia cintai daripada harta yang ada pada kalian sekarang ini. Apa ini? Amalan sunnah tahu. Maka dihasung orang untuk beramal dengan amalan tersebut. Rasulullah SAW di pagi hari
Beliau tidak memulai pagi itu dan melainkan dengan melaksanakan sholat 4 rakaat. Dari ucapan sebagian riwayat Tabrani, orang yang melaksanakan 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sebagai pembuka hari, niscaya Allah akan jamin sampai sore hari. Hah? Apa itu? Amalan sunnah. Rasulullah SAW pun demikian. Amal dengan amal-amal yang itu semuanya yang harus kita contohkan. Nyata dari Nabi. Bukan di Arab Badui. Kan yang senang zaman sekarang orang kayak gitu. Untuk membela keyakinannya. Untuk membela penyelisihannya, penyimpangannya. Maka dia bawa kisah-kisah khurafat dari orang-orang Badui. Tiba-tiba orang Badui datang ke Madinah mencari Rasulullah SAW. Di mana Nabi kalian yang mengajarkan Islam kepada kalian? Dia telah wafat. Mana kuburannya? Itu kuburannya. Maka orang tersebut kemudian datang kuburan minta kepada, ya Rasulullah, itu kisah palsu yang hanya dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, dihikayatkan. Hikayat yang belum jelas keabsahannya, tapi dijadikan dalil. Ini bolehnya. Yang para sahabat yang hidupnya sehari-hari di Madinah tahu bagaimana mereka mendapatkan kesulitan. Musim paceklik, musim itu dan lain sebagainya. Enggak ada yang datang ke kuburan Nabi. Lihat ma'asyal muslimin di Bandung. Tapi orang-orang yang memang di kepalanya sudah ada sesuatu, saya nggak mau ngomong koplak, ada sesuatu, akhirnya melakukan dengan bawa riwayat yang nggak jelas. Inilah bedanya. Ini cara berpikir kita seperti itu, ma'asyal muslimin ibadah. Dalam hal peribadatan kita kepada Allah, bersemangat kita melaksanakan amal-amal sunnah. Jangan kemudian kita berpegang dengan hadis orang Arab Badui ini, saya nggak mau yang sunnah-sunnah, yang wajib-wajib saja. Itu beda, mindsetnya beda, cara berpikirnya beda, cara memahaminya beda. Orang Arab Badui orang gunung yang teman-temannya ada kambing, onta. Ya wajar berbeda seperti itu. Nah, inilah bedanya kita ma'asyarul muslimin ibadallah dengan mereka-mereka yang terpelajar, yang mereka diberi kesempatan untuk belajar tentang ilmu dari agama ini. Nah, barakallahu fikum. Sedikit lagi. Fadlu syahri Ramadan. Keutamaan di bulan Ramadan. Semoga Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Yang pertama, dari hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya juga terkenal. Kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, atas dasar keimanan, ihtisaban, ai talabal liwajhillah, yakni mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk tampil beda dan lain sebagainya, semata-mata beribadah. Dan saya husnudzon kepada kaum muslimin secara umum bahwa mereka mengharapkan yakni atas dasar keimanan dan atas dasar mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Hanya saja kata para ulama berselisih, apakah semua dosa atau hanya dosa-dosa kecil saja. Ada sebagian menyatakan bahwa itu untuk dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar maka dia harus bertobat dan meninggalkannya. Maka ma'asyarul muslimin ibadallah, hendaknya ini pun menjadi dorongan buat kita semuanya, karena urusannya adalah kita diampuni dosa-dosa atas apa yang kita perbuat pada masa-masa yang telah lampau. Dan hendaknya ini menjadi dorongan buat kita bersemangat bulan Ramadan itu, sehingga kita berharap kepada Allah agar kita disampaikan ke bulan Ramadan
Karena ada fadilah keutamaan ketika seseorang berpuasa di bulan Ramadan. Rasul pernah bersabda sebagaimana hadis Abu Hurairah. Kata Nabi, "Atakum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Saya tidak mendapati ucapan-ucapan Nabi yang menyatakan ada pada bulan lain itu bulan keberkahan, tapi hanya disebut pada bulan Ramadan. Makanya sering disebut sebagai syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Faradallahu alaikum siyam, yang Allah telah mewajibkan atas kalian berpuasa. Tubtahu fihi abwabas sama, dibukanya pintu-pintu langit. Wa tughliqu fiha abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughlu fihi mardatus syayatin, dan dibelenggu padanya yakni syaitan. Seperti apa dibelenggunya? Gak ada gambaran seperti apa. Karena kita tidak ada yang tahu. Kita hanya menerima kabar itu dari Rasulullah SAW. Dibelenggu seperti apa kita tidak tahu. Dirantai tak kayak apa? Atau misalkan kayak para koruptor yang sering ditampilkan kita juga tidak tahu. Yang jelas dibelenggu. Hanya kata-kata belenggu ya seperti apa dibelenggu ya mungkin banyak tafsir. Intinya kita yakin seperti itu. Ya, rinciannya kayak apanya? Ya, nggak ada yang tahu. Rasulullah tidak pernah menampakkan kepada umatnya saat itu nih syaitan lagi dibelenggu, nggak ada. Ya, jadi kemudian jangan kita mencoba untuk menafsir-nafsirkan atau katakanlah menjelaskan menurut penggambaran kita. Ya itu juga nanti akan salah. Ya, salah. Nah. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Padanya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yakni malam Lailatul Qadar. Dan kita pun harus yakin malam itu ada sampai akhir zaman. Tidak sebagaimana ada yang pernah menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu hanya saat itu saja. Di zaman Nabi, zaman sekarang nggak ada. Maka kadzab, ini orang pendusta. Dan Rasul tidak menyebutkan hanya pada malam hari itu saja. Tapi hingga Ramadan sampai akhir zaman selama dunia ini masih berputar, maka malam Lailatul Qadar itu akan masih ada. Masyaallah muslimin Allah, kepada Allah nanti akan kita bacakan kembali hal-hal yang akan menjadikan kita untuk mendorong bisa lebih bersemangatnya kita di dalam beribadah di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam tasliman katsiran wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.